perairan atau kebun sih? Kin, Kalista. Ada apa, Vel? Coba kalian lihat. Tanaman yang mengapung di atas air ini menutupi seluruh perairan. Sampai-sampai perairannya tidak terlihat lagi. Betul, Vel. Tanaman ini namanya Eichhornia crassipes atau yang sering disebut dengan eceng gondok. Eceng gondok ini memiliki kemampuan tumbuh yang sangat cepat loh, terutama di perairan yang mengandung banyak nitrogen, fosfat, potasium, dan kandungan logam lain. Wah, pesatnya pertumbuhan eceng gondok ini pasti banyak ya masalahnya. Yuk kita cari solusinya bersama. Kin, bisa minta tolong untuk ambilkan sedikit eceng gondok agar kita bisa meneliti solusinya. Baiklah, saya akan ambil. Tunggu sebentar ya. Yuk kita teliti bersama eceng gondoknya. Bagaimana kalau kita buat energi alternatif berupa biogas? Tapi bagaimana ya cara menguji biogasnya ini? Kalista bisa tuh. Bagaimana Kalista? Caranya itu lumayan mudah loh, hanya dengan menggunakan alat Arduino. Baiklah kalau begitu, yuk kita bawa dulu. Kami dari SMP Kristen Kanan Banjarmasin dengan saya Kalista Tamrin, Saya Felicia Lovina Caca. Dan saya Kin Sanjay Budiman. Eceng gondok adalah salah satu jenis tumbuhan air mengapung. Eceng gondok memiliki kecepatan tumbuh yang sangat cepat sehingga tumbuhan ini dianggap sebagai gulma yang dapat merusak lingkungan perairan. Adapun tingkat taksonomi eceng gondok adalah sebagai berikut. Kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, Kelas Angiospermae, ordo Comelinales. Famili Pontederiaceae, genus Eichhornia, dan spesies Eichhornia crassipes. Gen Ki Hajar, tanaman eceng gondok yang telah menjadi tanaman gulma di perairan memiliki banyak dampak negatif, seperti meningkatnya evapotranspirasi, mengurangi jumlah cahaya matahari yang masuk ke dalam air, dan mengganggu transportasi air. Tidak hanya itu, tumbuhan gulma perairan ini dapat mempercepat pendangkalan perairan, penurunan produksi ikan, mempersulit saluran irigasi, hingga menimbulkan berbagai macam penyakit. Solusi untuk mengatasi pesatnya perkembangan eceng gondok di lingkungan perairan adalah dengan menggunakan herbisida, menggunakan predator untuk memakan eceng gondok, dan memanfaatkan eceng gondok menjadi suatu hal yang lebih berguna. Dari ketiga solusi tersebut, menurut kami solusi terbaik yang paling efektif untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memanfaatkan eceng gondok menjadi energi alternatif berupa biogas. Maka kami membuat produk yang kami beri nama Pegas atau pemanfaatan eceng gondok menjadi energi alternatif biogas. Produk Pegas ini menerapkan berbagai ilmu seperti ilmu sains, pemuaian gas dan tekanan gas, ilmu matematika, volume bangun ruang sisi lengkung, dan ilmu teknologi, yaitu untuk menghitung konsentrasi gas metana menggunakan IoT. Mari Gen Ki Hajar, kita ikuti proses pembuatan Pegas yang murah, mudah, dan tentu saja sangat bermanfaat bagi kita semua. Alat dan bahan yang diperlukan adalah galon air mineral 1 buah, eceng gondok, kotoran hewan, gunting, selang plastik, timbangan, balon, penghapus papan sebagai karet penutup galon, korek api, lem PVC, pipa sambungan T, hole saw, plastik wrap, cutter, gergaji, bor, cable ties, dan drat. Untuk unsur teknologi, maka kita akan menggunakan Arduino ESP8266 dengan bahan kabel micro USB to USB, breadboard, kabel male to male, sensor MQ2, dan buzzer. Berikut adalah sketsa gambar produk Pegas yang akan kami buat. Langkah pemasangan Arduino pada breadboard adalah sambungkan sensor MQ2 dan kabel male to male. Setelah terpasang, sambungkan kabel USB ke laptop dan ke sensor MQ2. Pada laptop di software Arduino, program perangkat Arduino ESP8266 dengan authorization code dari aplikasi Blink pada HP. Upload program setelah selesai. Pada aplikasi Blink,
Tambahkan project baru dan pilih alat gauge dengan display V0 1-1023 dan label ppm. Tempel alat Arduino ke galon, sambungkan kabel USB ke sensor MQ2 dan ke sumber listrik. Tekan tombol play dan alat Arduino akan berfungsi untuk mendeteksi konsentrasi gas. Cara pembuatannya adalah: pertama, potong pipa PVC yang memiliki ukuran diameter 3/4 inci sesuai dengan ukuran yang ada pada sketsa. Rekatkan ketiga potongan pipa PVC pada sambungan T-pipa. Bagian sebelah kanan dipasang keran dalam kondisi tertutup. Sedangkan bagian sebelah kiri pipa dipasangkan balon dan direkatkan dengan kabel tie. Setelah itu, buatlah karet penutup galon menggunakan penghapus papan tulis dengan memotongnya sesuai ukuran mulut galon, lalu potong hingga tutup tersebut dapat masuk ke dalam mulut galon dengan pas. Siapkan enceng gondok, kemudian potong menjadi kecil. Masukkan enceng gondok yang sudah dipotong, air, dan kotoran kambing ke dalam perbandingan 2:1 ke dalam galon. Aduk hingga tercampur rata. Masukkan penutup karet yang sudah terpasang dengan pipa PVC ke dalam galon yang sudah berisi campuran enceng gondok, kotoran kambing, dan air dalam keadaan tertutup rapat. Pastikan bagian mulut botol hingga sambungan pipa tertutup rapat dengan melapisi cling wrap di bagian tersebut. Diamkan selama 5 hari. Hari pertama, belum terjadi perubahan signifikan pada balon. Hari kedua, terjadi perubahan pada balon. Balon mulai mengembang yang menandakan bahwa sudah terjadi pembentukan gas metana. Hari ketiga, balon sudah terlihat lebih kencang dan lebih penuh dari hari sebelumnya. Hari keempat, balon nampak lebih berisi ke atas dan kencang dari hari sebelumnya. Dan pada hari kelima atau hari pengujian, balon nampak lebih berisi ke atas, besar, dan kencang dari hari sebelumnya. Setelah 5 hari, produk pegas dapat menghasilkan gas metana. Hal tersebut ditandai dengan perubahan balon yang awalnya masih dalam keadaan kempes tanpa adanya gas di dalamnya, berubah menjadi balon yang mengembang akibat adanya gas di dalam balon tersebut. Diketahui bahwa diameter balon setelah mengembang dengan gas metana yang ada di dalam produk pegas adalah 9,8 cm, sehingga volume balon yang menyerupai bola dapat dihitung menggunakan rumus V sama dengan 4/3 VR kubik dengan jari-jari 4,9 cm. Maka volume bola adalah 492,8 cm kubik atau 0,49 liter. Sekarang adalah waktunya untuk menguji apakah produk pegas yang kami buat ini dapat menghasilkan biogas yang bermanfaat. Produk pegas yang berisi eceng gondok dan kotoran hewan yang didiamkan dan ditutup selama 5 hari akan menghasilkan gas metana yang terbukti dengan menyalanya api saat disulut dengan korek. Produk pegas yang telah kami buat sangat bermanfaat untuk mengatasi pertumbuhan enceng gondok yang pesat di lingkungan perairan akibat pencemaran air. Dengan memanfaatkan enceng gondok sebagai energi alternatif berupa biogas, dapat mengurangi ketergantungan terhadap SDA yang tidak terbarukan, seperti bahan bakar minyak. Biogas sendiri pun dapat digunakan untuk memasak, penerangan, dan kelistrikan. Semoga produk pegas yang kami buat menggunakan alat dan bahan yang murah dan mudah ditemukan dapat bermanfaat untuk mengurangi eceng gondok yang berlimpah di perairan menjadi energi alternatif yang bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan selalu terapkan protokol kesehatan ya. Sampai Jumpa Gen Ki Hajar.